Aku masih ingat, pertama kali duduk di meja makan itu. Meja besar dari kayu jati, dengan taplak putih bersih tapi tak ada satupun kursi yang disediakan untukku. Makan di dapur saja, suara ibu mertua terdengar dingin. Sejak hari itu, setiap jam makan, aku selalu menyendiri di dapur sempit, mendengar tawa keluarga mereka dari ruang makan. Aku diam, tapi hatiku menahan luka. Aku tahu, suatu hari, mereka akan tahu siapa yang mereka remehkan. Dan hari itu, datang di ulang tahun ibu mertua. Ratusan tamu datang. Mobil-mobil mewah memenuhi halaman. Tapi yang membuat mereka terdiam, bukanlah tamunya, melainkan 100 kotak hadiah mahal yang dibawa oleh tamu istimewaku semua. Ditujukan untuk mertuaku. Dari namaku. Saat itu, semua pandangan berbalik. Yang dulu diusir dari meja makan, kini justru menjadi tuan rumah sesungguhnya. Hari itu seharusnya jadi hari biasa. Tapi, entah kenapa, rasanya seperti awal dari sebuah luka panjang yang tak pernah kusangka akan kutanggung sendiri. Aku baru 2 bulan menikah. Masih beradaptasi di rumah suami. Rumah besar, penuh perabot mahal tapi dingin, tanpa kehangatan. Setiap langkahku terasa canggung, apalagi ketika berhadapan dengan ibu mertua. Wajahnya selalu tanpa senyum, nada suaranya datar. Seolah setiap kalimat dariku adalah kesalahan. Aku berusaha sopan, belajar cara masak yang dia suka, bahkan ikut membantu bersih-bersih rumah. Tapi tetap saja, matanya memandangku seperti beban. Sore itu, keluarga besar datang makan malam. Aku menyiapkan semua hidangan. Sayur lodeh kesukaan ibu mertua, ayam goreng kremes, dan sambal terasi yang pedasnya pas. Saat semuanya siap, aku ikut membawa piring ke meja makan besar di ruang tengah. Belum sempat aku duduk, suara itu terdengar. Tidak usah duduk di sini, makan saja di dapur. Aku terdiam, semua mata tertuju padaku. Aku menatap ibu mertua mencari alasan di matanya, tapi yang kutemukan hanya tatapan jijik. Biar para tamu nyaman, katanya pelan, tapi cukup keras untuk membuatku kaku. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Baik bu, jawabku lirih. Aku melangkah ke dapur, duduk di bangku kayu kecil dekat kompor, makan sendirian. Dari balik pintu, ku dengar tawa mereka, tawa yang menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Sejak malam itu, aku tahu tempatku bukan di meja makan. Setiap jam makan, aku harus menunggu mereka selesai dulu, baru bisa makan sisanya. Kadang nasi sudah dingin, lauk sudah tinggal sisa sambal, tapi aku tetap makan. Karena aku tak mau mempermalukan suamiku dengan keluhan. Suamiku, ia hanya diam. Mungkin takut pada ibunya, mungkin tak peduli. Yang aku tahu, setiap kali kulihat wajahnya, ada sedikit harapan bahwa suatu hari dia akan menyadari betapa aku menahan semuanya demi menjaga nama baik keluarga ini. Namun malam demi malam, luka itu tumbuh. Aku mulai terbiasa makan sendiri, tapi rasa sepi itu tak pernah hilang. Sampai akhirnya, di suatu malam sunyi, aku berjanji pada diriku sendiri, jika aku tidak dianggap di meja makan mereka, aku akan membangun mejaku sendiri, bukan dari kayu jati, tapi dari harga diri dan kerja keras. Dan janji itulah yang menjadi awal segalanya. Hari demi hari berlalu, aku tak lagi berharap suamiku membelaku. Setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya menjawab singkat, "Sudahlah, jangan perpanjang. Ibu cuma belum terbiasa." Belum terbiasa? Kata itu seperti racun yang menenangkan, tapi perlahan membunuhku. Aku mencoba memahami, mungkin dia takut menyinggung ibunya. Tapi sampai kapan aku harus jadi korban pengertian yang tak pernah berbalas? Aku tidur di kamar yang sama dengannya, tapi rasanya seperti tidur di ruang kosong. Ia sibuk dengan pekerjaannya, jarang pulang tepat waktu. Dan saat pulang, selalu ada keluhan dari ibunya yang lebih dulu ia dengar daripada suaraku. Suatu malam, aku memasakkan makanan kesukaannya, nasi goreng udang dengan telur mata sapi di atasnya.
Tapi ketika kuhidangkan, ibu mertua langsung berkata, "Jangan makan itu, nanti perutmu sakit. Masakan dia belum tentu bersih." Suamiku diam. Ia hanya menggeser piring itu dan mengambil makanan lain. Aku tak bicara sepatah kata pun, hanya tersenyum pahit sambil menunduk. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai mati. Aku belajar bahwa diamku bukan tanda lemah, melainkan bentuk kekuatan terakhir untuk tetap bertahan. Setiap malam, aku mulai menulis tentang rasa, tentang hari-hari yang membuatku ingin menyerah, dan tentang mimpi yang diam-diam masih ingin kuhidupkan. Di saat mereka tidur, aku belajar hal baru dari ponsel bekas milikku. Aku membaca tentang bisnis kecil, tentang desain, dan tentang cara menjual karya di internet. Aku tak tahu kenapa, tapi setiap kali membaca, aku merasa hidup, seolah aku sedang membangun jembatan pelarian dari kehidupan yang membekukan ini. Dan malam itu, ketika lampu rumah sudah padam, aku menatap cermin dan berbisik, aku tak akan selamanya jadi tamu di rumah ini. Suatu hari, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku mulai terbiasa dengan bunyi sendok dan piring yang saling beradu dari ruang makan. Bunyi itu seperti lonceng pengingat bahwa aku tidak diinginkan di sana. Setiap kali jam makan tiba, aku pura-pura sibuk di dapur, padahal yang kulakukan hanya menunggu suara tawa mereka mereda. Baru setelah itu, aku duduk diam di sudut dapur, menatap piringku sendiri. Makananku tak pernah hangat, nasi sudah keras, sayur dingin, dan lauk tinggal remah. Tapi aku makan juga, entah karena lapar atau karena aku ingin menegaskan pada diriku sendiri, aku masih manusia yang pantas menikmati hasil tanganku sendiri. Kadang, pembantu rumah memandangku iba. "Mbak, saya bungkuskan makanan yang baru ya," katanya pelan. Aku hanya tersenyum. "Tidak usah, biar saya makan yang ini saja." Aku tidak mau ada masalah lagi. Aku tahu, jika ibu mertua tahu aku dibelah, pembantu itu bisa dimarahi. Aku sudah cukup tahu, di rumah ini aku bukan siapa-siapa. Suamiku jarang di rumah. Setiap kali ia pulang, aku mencoba menyambutnya dengan senyum dan teh hangat. Tapi seringkali yang kudapat hanya tatapan lelah dan ucapan dingin. "Aku capek. Jangan mulai lagi." Padahal aku tak pernah memulai apapun, kecuali berusaha menjaga agar rumah tangga ini tidak retak. Sampai suatu sore, ibu mertua berbicara di depan tamunya. Aku sedang membawa gelas air untuk mereka, saat tiba-tiba dia berkata, "Maaf ya, menantu saya ini kurang tahu sopan santun. Baru kawin, tapi masih belum bisa menempatkan diri." Tawa tamunya pecah. Aku hanya bisa menunduk, menahan napas agar air mataku tak jatuh di depan mereka. Rasanya seperti ditelanjangi di hadapan dunia. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di lantai, di antara tumpukan piring yang belum kubersihkan. Aku bertanya pada diri sendiri, salahku di mana? Aku sudah menahan, aku sudah berusaha, tapi tetap saja aku salah di matanya. Namun dari keheningan itu lahir tekad kecil. Aku mulai berpikir, kalau aku terus menunggu mereka berubah, aku akan mati pelan-pelan. Aku harus berubah sendiri. Aku mulai menulis daftar hal-hal yang bisa kulakukan tanpa keluar rumah. Desain kecil, menjahit, memasak pesanan, apapun yang bisa memberi arti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tersenyum bukan karena orang lain, tapi karena aku menyadari, meski mereka mengurungku di dapur, mereka tidak bisa mengurung pikiranku. Aku akan mulai dari sesuatu yang kecil. Aku tak tahu dari mana hasilnya akan datang, tapi aku yakin Tuhan sedang menyiapkan caraku keluar dari dapur sempit ini. Dan saat hari itu tiba, suara tawa mereka tidak akan lagi membuatku menunduk, tapi membuatku tersenyum, karena akhirnya mereka akan tahu siapa yang dulu mereka remehkan. Ada satu hal yang paling menyakitkan dari semuanya. Bukan kata-kata ibu mertua, bukan perlakuannya yang kasar,
Tapi diamnya suamiku, diam yang panjang, diam yang menusuk lebih dalam daripada cacian apapun. Setiap kali ibu mertua menegurku dengan nada tinggi, aku selalu menatapnya, sekilas berharap ada sedikit pembelaan darinya. Tapi yang kutemukan hanyalah wajah tanpa ekspresi, seolah ia tidak mendengar apapun. Suatu kali, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu tidak melihat ibu memperlakukanku seperti apa?" Ia hanya menjawab pendek, tanpa menatap, "Sudahlah, jangan diperpanjang. Ibu cuma begitu orangnya." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti tembok besar yang menutup semua jalan keluar. "Cuma begitu orangnya." Kalimat itu yang membuat luka ini semakin dalam. Bagaimana mungkin seseorang membenarkan ketidakadilan hanya karena terbiasa melihatnya? Malam-malamku mulai berubah dingin. Kami masih sekamar, tapi aku merasa jarak kami semakin jauh. Aku berbicara, ia hanya menanggapi seadanya. Aku tersenyum, ia tak membalas. Dan yang paling menyakitkan ketika ibu mertua memanggil, ia langsung beranjak meninggalkanku, seolah aku bukan istrinya, tapi sekadar tamu yang kebetulan tinggal di rumahnya. Suatu malam, aku duduk di tepi ranjang, menatapnya yang sedang sibuk dengan ponselnya. "Aku lelah," kataku lirih. "Tidurlah," jawabnya tanpa menoleh. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan semuanya, tapi tenggorokanku membeku. Yang keluar hanyalah isak pelan yang kutahan di bawah selimut. Sejak malam itu, aku tahu aku tidak bisa mengandalkan siapapun di rumah ini, bahkan suamiku sendiri. Aku berhenti menuntut, berhenti menunggu ia berubah. Yang kulakukan hanyalah bertahan. Setiap pagi, aku tetap menyiapkan sarapan, tetap menunduk sopan di depan mertua, tetap tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Karena aku tahu, kalau aku menunjukkan luka, mereka akan menertawakannya, dan aku tidak akan memberi mereka alasan untuk puas. Namun, dalam diamku itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sebuah kesadaran bahwa mungkin Tuhan sedang menyiapkan jalanku sendiri. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi agar suatu hari mereka melihat apa yang mereka sia-siakan. Aku menatap suamiku yang tertidur lelap malam itu, dan dalam hati, aku berbisik, "Baiklah, kalau kamu tak mau berdiri di sisiku, aku akan belajar berdiri sendiri." Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Rasanya seperti tinggal di rumah yang setiap sudutnya memantulkan kata tidak diterima. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya berbuat benar di mata ibu mertua. Apapun yang kulakukan selalu salah. Jika aku membantu di dapur, dia akan berkata, "Jangan sentuh, nanti malah berantakan." Kalau aku diam di kamar, katanya aku malas dan tidak mau bersosialisasi. Saat aku mencuci, ia memperhatikan dari jauh, lalu berkomentar, "Pakai sabun segitu banyak, boros sekali. Memangnya uangmu sendiri?" Awalnya aku mencoba bersabar, menganggap semua itu hanya ujian. Tapi lama-lama aku merasa seperti hidup dalam rumah yang penuh duri. Setiap langkah terasa salah. Setiap napas pun terasa diawasi. Pernah suatu pagi, aku bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih peduli, meski hatiku lelah. Tapi ketika semuanya siap, ibu mertua datang dengan tatapan dingin. "Jangan sok sibuk," katanya sambil mengaduk panci yang sudah beres. "Nanti gosong." "Sudah, biar saya saja." Ia lalu menyuruhku duduk. Tapi bukan karena iba, melainkan agar aku tidak mengganggu. Aku menunduk, menyembunyikan rasa malu. Rasanya seperti dihukum karena berusaha terlalu keras. Hal kecil seperti itu terjadi setiap hari. Bahkan saat aku mencuci baju suamiku, dia masih bisa berkata, "Setrikaannya jelek. Dulu waktu belum menikah, bajunya tidak begini." Aku hanya tersenyum tipis. Aku tak ingin bertengkar, tapi setiap kata yang terlontar darinya seperti paku yang menancap dalam. Yang lebih menyakitkan, ibu mertua
mulai memisahkan barang-barangku. Piring dan gelasku disendirikan di rak bawah, seolah aku membawa penyakit. Suatu malam, aku melihat pembantu mencuci piringku terpisah dengan sabun yang berbeda. Ketika kutanya kenapa, ia hanya berbisik, "Maaf mbak, itu perintah bu." Aku tak marah padanya. Aku hanya terdiam lama, menatap piring polos itu. Entah kenapa, air mataku jatuh ke atasnya, bercampur dengan air sabun yang berbusa. Aku mulai mengerti. Terkadang luka tidak datang dari bentakan, tapi dari perlakuan kecil yang diulang setiap hari, dari tatapan yang menghakimi, dari sikap yang membuatmu merasa tidak ada. Tapi di tengah semua itu, aku menolak menyerah. Aku masih menyiapkan makanan, masih membersihkan rumah, masih menebar senyum pada siapapun yang datang. Karena aku tahu, kalau aku berhenti, aku akan benar-benar kalah. Malam itu, saat semua sudah tidur, aku duduk sendirian di dapur. Dapur yang dulu jadi tempat air mataku, kini menjadi tempatku berpikir. Mungkin Tuhan belum ingin aku pergi. Mungkin Dia ingin aku belajar sesuatu. Dan aku berjanji, suatu hari aku akan keluar dari rumah ini bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang bisa mereka hormati. Aku tidak tahu kapan hari itu tiba, tapi aku yakin setiap kesabaran ada akhirnya. Dan mungkin akhir dari sabarku nanti bukan berupa air mata, melainkan tepuk tangan dari orang-orang yang dulu menganggapku tak berharga. Setiap hari, aku belajar menelan kepahitan dengan kepala tegak. Aku tahu, jika aku melawan, semua akan menjadi lebih buruk. Jadi aku memilih diam, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu di rumah ini, kata-kataku tak akan pernah menang. Aku tetap memanggilnya ibu dengan sopan, tetap mencium tangannya setiap pagi, dan tetap menyiapkan teh hangat di meja ruang tamu. Meski seringkali teh itu hanya disentuh sebentar, lalu dibiarkan dingin. Pernah suatu kali, aku terlambat menyajikan makanan karena sedang mencuci pakaian suami. Ia langsung menatapku tajam. Menantu zaman sekarang tidak tahu diri. Dulu, kalau saya di rumah mertua, tidak berani malas begitu, katanya dengan nada meninggi. Aku hanya menunduk. "Maaf bu," ucapku pelan. Padahal aku tahu, aku tidak malas. Aku hanya manusia yang tidak bisa membelah diri. Aku mencoba menghormati, bahkan saat hatiku sudah remuk. Setiap kali ada tamu datang, aku membantu menyajikan makanan, tersenyum, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mereka memujinya sebagai mertua yang sabar. Tak ada yang tahu betapa tajam lidahnya saat pintu rumah tertutup. Suamiku, ia tetap sama diam. Bahkan saat aku sakit pun, ia hanya berkata, "Tidurlah, nanti juga sembuh." Tidak ada belayan, tidak ada kepedulian. Tapi aku tidak marah. Entah kenapa, aku mulai kehilangan rasa kecewa, seolah hatiku sudah terbiasa. Namun di balik diamku, aku berdoa setiap malam. Aku meminta kekuatan agar tidak membalas keburukan dengan kebencian. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku yakin Tuhan tidak tidur. Mungkin ia sedang menuliskan kisahku dengan cara yang berbeda. Dan aku ingin saat kisah itu sampai di akhir, aku masih bisa berkata, aku tidak pernah melawan dengan kebencian. Suatu pagi, ibu mertua tersandung kursi saat berjalan. Refleks, aku langsung menolongnya. Ia kaget, menatapku dengan wajah heran. "Kamu masih mau menolong saya?" katanya pelan. Aku tersenyum. Ibu tetap orang tua saya. Mungkin saya belum bisa jadi menantu baik, tapi saya tidak akan berhenti mencoba. Ia tidak menjawab, hanya berdeham dan berjalan pergi. Tapi aku melihat sesuatu di matanya, bukan kasih sayang, tapi kebingungan. Mungkin ia tidak mengerti bagaimana seseorang yang sering disakiti masih bisa menghormati. Sejak hari itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Bukan karena mereka berubah, tapi karena aku berubah. Aku berhenti berharap pengakuan dari mereka. Aku mulai menata hatiku sendiri.
Dan di balik semua kesunyian itu, aku mulai menemukan arah baru. Setiap perlakuan buruk kini menjadi bahan bakar semangatku. Setiap luka menjadi pelajaran. Aku tahu, jika aku terus menanam kebaikan, suatu hari akan ada hasilnya entah kapan, entah bagaimana, tapi aku yakin Tuhan sedang menyiapkannya. Dan mungkin saat hari itu datang, semua yang dulu merendahkanku akan duduk di hadapan meja yang sama, bukan lagi untuk menertawakan, tapi untuk menghormati. Setelah berbulan-bulan menahan diri dan berpura-pura bahagia, aku mulai sadar. Diam saja tidak akan mengubah apapun. Aku bisa tetap sabar, tapi aku tidak boleh hanya menjadi bayangan di rumah ini. Aku harus punya sesuatu yang bisa membuatku berdiri tegak meski tanpa bantuan siapapun. Dari dapur kecil yang dulu penuh air mata, aku mulai melangkah pelan. Aku mengingat satu hal yang dulu kusukai. Menggambar. Dulu, sebelum menikah, aku sering membuat sketsa bunga, bentuk perhiasan, dan pola batik. Kini, aku mengambil kembali pensil itu dengan tangan yang sempat kaku karena lama tidak digunakan. Awalnya, aku menggambar hanya untuk menenangkan hati. Tapi suatu malam, saat tak sengaja mengunggah hasil sketsaku ke media sosial, seseorang mengirim pesan. Bisa dibuatkan desain seperti ini untuk undangan pernikahan? Aku tertegun lama. Aku bahkan belum pernah membuat undangan sebelumnya. Tapi entah mengapa, aku menjawab, bisa. Dan malam itu, aku lembur diam-diam di kamar, membuat desain pertamaku. Keesokan harinya, hasilnya kukirim. Orang itu senang, bahkan mentransfer sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Jumlahnya kecil, tapi bagiku terasa seperti hadiah besar dari langit. Sejak itu, aku mulai bekerja sembunyi-sembunyi. Setiap malam, saat semua sudah tidur, aku duduk di depan laptop tua, peninggalan kuliah. Aku belajar tentang desain grafis, marketing online, hingga cara membuat logo. Kadang aku harus menahan kantuk sampai matahari terbit. Tapi, tidak apa-apa, aku merasa hidup kembali. Untuk menutupi kegiatan itu, aku menyimpan semua alat kerjaku di kardus bekas di bawah tempat tidur. Jika ibu mertua tiba-tiba masuk kamar, aku akan sepat-sepat menutup layar dan pura-pura membaca doa. Aku tahu, kalau dia tahu aku bekerja, ia akan marah. Dalam pikirannya, menantu tidak perlu bekerja, cukup melayani suami dan keluarganya. Namun setiap kali aku menerima pesan-pesanan baru, ada semangat kecil yang tumbuh di dada. Aku merasa punya dunia sendiri, dunia yang tak bisa disentuh oleh hinaan, tatapan sinis, atau aturan rumah ini. Aku mulai mendapatkan pelanggan tetap, dan meski hasilnya belum banyak, aku bisa membeli hal-hal kecil tanpa harus meminta uang. Suatu malam, aku menghitung hasil kerjaku di buku catatan. Jumlahnya cukup untuk membeli printer baru. Aku menatap angka itu lama, lalu tersenyum kecil. Bukan karena uangnya, tapi karena aku tahu, untuk pertama kalinya, aku berhasil membangun sesuatu dari diriku sendiri. Aku sadar, mungkin mereka tidak akan pernah tahu. Tapi, tidak apa-apa. Aku tak butuh mereka tahu sekarang. Aku hanya butuh waktu karena aku yakin, pada akhirnya, hasil dari kesabaranku akan berbicara lebih keras daripada kata-kata siapapun. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berbisik pelan pada diri sendiri. Teruslah berjalan diam-diam. Karena kadang yang berjalan dalam senyap justru yang akan tiba paling jauh. Waktu berjalan tanpa terasa. Apa yang dulu hanya kulakukan diam-diam di tengah malam, kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Pesanan datang silih berganti. Awalnya 1, 2, lalu 5, lalu 10. Aku sampai harus membuat daftar agar tidak tertukar. Setiap kali ada notifikasi di ponselku, aku tersenyum. Itu artinya ada rezeki baru, ada kepercayaan baru yang Tuhan titipkan. Namun, semua itu tetap harus kusembunyikan rapat-rapat. Aku masih takut, karena aku tahu ibu mertua tidak akan senang. Dia selalu percaya bahwa perempuan yang bekerja
hanya membawa aib. Seolah-olah perempuan tidak pantas berdiri sendiri. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak melawan. Aku hanya berjuang diam-diam. Dari hasil kerja pertamaku, aku membeli printer, lalu kertas khusus, tinta, dan sedikit peralatan baru. Setiap kali membuka bungkusnya, rasanya seperti membuka bab baru dalam hidupku. Aku tak lagi merasa tak berdaya. Aku mulai punya arah. Aku memberi nama kecil untuk usahaku, Ruang Senja, karena aku selalu bekerja di jam-jam senja hingga malam tiba. Logo, desain, bahkan postingannya aku buat sendiri. Dan entah bagaimana, orang-orang mulai menyukainya. Beberapa pelanggan mengajakku kerjasama. Ada yang ingin membuat undangan, ada yang pesan ilustrasi, ada juga yang minta dibuatkan desain produk. Suatu malam, aku mendapat pesanan besar pembuatan 100 undangan untuk acara pernikahan. Aku sampai gemetar saat membacanya, tapi aku menerimanya juga. Karena di dalam hatiku ada keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Tuhan sedang mengangkatku pelan-pelan. Aku bekerja hampir tanpa tidur selama seminggu. Tanganku pegal, mataku perih. Tapi ketika undangan itu selesai dan klien berkata, hasilnya indah sekali, aku menitikkan air mata bahagia. Untuk pertama kalinya, aku merasa diakui, bukan karena siapa suamiku, tapi karena hasil tanganku sendiri. Namun seiring usahaku tumbuh, risikonya pun ikut tumbuh. Suatu sore, ibu mertua masuk kamar tanpa mengetuk. Aku kaget. Buru-buru menutup laptop, tapi terlambat. Ia melihat tumpukan kertas, printer, dan beberapa desain di layar. Apa ini? Suaranya keras. Aku tercekat. Itu cuma hobi, Bu. Jawabku gugup. Hobi apanya? Ini kerja, ya? Kamu pikir rumah ini tempat untuk berdagang? Aku tidak bisa menjawab. Ia menatapku tajam, lalu berkata dengan nada rendah, perempuan yang baik tidak akan sibuk mencari uang. Tugasmu melayani suamimu, bukan mengejar mimpi kosong. Aku menunduk, menahan air mata. Tapi kali ini, hatiku tidak selemah dulu. Aku tidak membantah. Tapi dalam diam, aku tahu satu hal. Aku tidak akan berhenti. Bukan untuk melawan, tapi untuk bertahan. Karena di dunia yang menolak perempuannya berjuang, diamku adalah bentuk perlawanan paling halus yang bisa kulakukan. Malam itu, aku menatap hasil desainku yang menumpuk. Satu persatu, ku kemas dengan hati-hati sambil berbisik. Jika mereka tidak bisa melihat nilai dari kerja keras ini, biarlah dunia luar yang menyaksikannya nanti. Setahun telah berlalu sejak malam-malam panjang itu. Malam ketika aku bekerja, diam-diam, menahan kantuk, dan menyembunyikan lelah di balik senyum palsu. Dan kini, semuanya terasa berbeda. Dari kamar kecil yang dulu penuh ketakutan, kini lahirlah sesuatu yang bahkan tak pernah kubayangkan. Ruang Senja tumbuh menjadi usaha kecil yang mulai dikenal banyak orang. Aku masih ingat pesanan pertama yang kubuat dengan tangan gemetar. Sekarang, pesanan datang bahkan sebelum aku sempat memposting karya baru. Aku tak lagi bekerja sendirian. Aku diam-diam merekrut 2 teman lama dari kampus kami berkomunikasi lewat pesan, berbagi tugas tanpa pernah bertemu langsung. Semua serba rahasia. Tapi anehnya, justru itu yang membuatku merasa aman. Setiap pagi, aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Tetap menyapu halaman, tetap menunduk sopan di depan ibu mertua. Tak ada yang tahu bahwa saat mereka pergi, aku duduk di depan layar laptop, melayani pelanggan dari berbagai kota. Aku bahkan mulai mendapatkan pelanggan dari luar negeri, entah dari mana mereka tahu. Pendapatanku pelan tapi pasti meningkat. Aku tak lagi khawatir soal uang belanja, bahkan diam-diam aku menabung. Bukan untuk hal besar, aku hanya ingin punya sesuatu yang milikku sendiri. Sesuatu yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada rasa getir yang kadang menyelinap di dada. Setiap kali aku ingin menceritakan kabar baik ini pada suami, lidahku tercekat. Ia masih sama seperti dulu, dingin, tak peduli. Pulih dari kesulitan,
Bukan berarti hubungan kami membaik. Kami hanya hidup di rumah yang sama, tapi dengan hati yang berbeda arah. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menatap langit jingga. Ponselku bergetar sebuah pesan dari pelanggan besar. Kami ingin bekerja sama untuk proyek desain perusahaan. Bisa kita bertemu langsung minggu depan? Aku menatap layar itu lama. Aku tahu, ini kesempatan besar tapi juga berisiko tinggi. Jika aku keluar rumah dengan alasan yang salah, ibu mertua pasti curiga. Namun entah mengapa, ada kekuatan dalam diriku yang berkata, ini saatnya. Aku berbohong untuk pertama kalinya. Aku bilang pada ibu mertua bahwa aku akan menghadiri pengajian bersama teman lama. Padahal, aku pergi ke pertemuan bisnis pertamaku dengan jantung berdebar, langkah gemetar, tapi mata yang penuh keyakinan. Dan ketika kontrak kerja itu akhirnya ku tanda tangani, aku hampir tak bisa menahan air mata. Di atas kertas itu tertera namaku bukan sebagai istri siapa, bukan menantu siapa, tapi sebagai pemilik usaha. Aku menatap tanda tanganku lama, lalu tersenyum kecil. Setahun lalu aku hanya perempuan yang tidak dianggap. Kini, diam-diam, aku mulai menciptakan nama yang akan segera membuat mereka semua menoleh. Aku tidak tahu kapan rahasiaku akan terbongkar. Tapi satu hal aku yakin, ketika saat itu tiba, dunia tidak akan melihatku sama lagi. Hari itu, rumah besar penuh kesibukan. Dari pagi, pekerja catering keluar masuk. Balon warna emas dipasang di pintu gerbang, dan meja panjang dipenuhi hiasan bunga segar. Ulang tahun ibu mertua, kali ini berbeda, ia ingin merayakannya besar-besaran. Katanya, sekali seumur hidup, saya harus merasakan pesta yang pantas. Keluarga sibuk berlari ke sana kemari. Aku nyaris tak dilibatkan. Aku hanya diminta membantu di dapur menyusun piring, mencuci gelas, memastikan air minum cukup. Tidak ada yang menanyakan pendapatku soal dekorasi. Tidak ada yang memintaku ikut foto keluarga saat sesi latihan. Aku duduk di pojok dapur, memperhatikan hiruk-pikuk itu dari jauh. Seperti biasa, aku bukan bagian dari mereka. Suamiku pun sibuk mendampingi ibunya. Dari kejauhan, kulihat ia tersenyum, berbincang dengan tamu undangan yang datang lebih awal. Sekilas ia menoleh padaku, tapi tatapannya kosong seolah aku hanya pekerja tambahan, bukan istrinya sendiri. Aku menunduk, mencoba menahan rasa sakit, tapi di dalam hatiku, aku justru tersenyum kecil. Karena aku tahu, malam ini semuanya akan berubah. Aku sudah menyiapkan sesuatu berbulan-bulan lamanya. Sesuatu yang bukan hanya kejutan untuk ibu mertua, tapi juga untuk semua orang yang pernah memandangku sebelah mata. Aku tidak ingin membalas dengan kemarahan. Aku ingin membalas dengan cara yang elegan, cara yang akan membuat mereka mengingatnya seumur hidup. Matahari perlahan tenggelam, lampu-lampu hias dinyalakan. Tamu-tamu mulai berdatangan, mobil-mobil berderet di halaman. Musik lembut mengalun, orang-orang tertawa, memuji betapa megahnya pesta itu. Dan aku masih di dapur, menata kue kecil di piring, pura-pura sibuk. Tapi di balik ketenanganku, jantungku berdebar keras. Karena aku tahu, sebentar lagi, kejutan itu akan tiba. Dan ketika waktunya datang, semua mata tidak lagi melihat ibu mertua sebagai pusat perhatian, melainkan melihatku, menantu yang selama ini mereka remehkan. Aku menutup mata sebentar, berdoa dalam hati. Ya Tuhan, biarlah malam ini bukan hanya tentang pesta ulang tahun, tapi juga tentang keadilan yang Kau hadirkan dengan caramu. Dan tepat saat doa itu selesai, suara klakson panjang terdengar di luar. Pintu gerbang besar rumah itu terbuka lebar. Deru mesin mobil mewah memenuhi halaman. Semua orang berhamburan keluar untuk melihat. Aku menahan napas. Inilah saatnya. Suasana pesta mendadak berubah riuh. Semua tamu yang tadi sibuk bercengkerama, kini berlari kecil ke halaman depan. Aku pun ikut keluar,
berdiri agak jauh di balik pintu. Mataku membelalak saat deretan mobil hitam berkilau memasuki halaman, bukan satu atau dua, tapi hampir 10 mobil mewah berjejer rapi. Lampu-lampunya menyala terang. Sopir-sopir berseragam turun hampir bersamaan, lalu membukakan pintu bagi penumpang mereka. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Undangan khusus. Ya, wah, kelihatannya orang penting sekali. Ibu mertua yang semula tersenyum lebar mulai tampak kebingungan. Ia menoleh ke panitia, ke suaminya, bahkan ke suamiku. Siapa yang mengundang mereka? Tanyanya dengan wajah panik. Dari dalam mobil-mobil itu turun orang-orang berwibawa. Pria bersetelan jas, wanita anggun dengan gaun elegan, bahkan beberapa yang jelas-jelas pengusaha besar yang sering kulihat di berita. Mereka tidak langsung masuk, tapi berdiri di depan mobil, menunggu seseorang memberi aba-aba. Aku menahan senyum, karena aku tahu mereka bukan datang untuk ibu mertua. Mereka datang untukku. Ketika semua mata tertuju pada barisan tamu istimewa itu, seorang pria berambut putih dengan kacamata emas melangkah maju. Dialah partner bisnis terbesarku, orang yang selama ini hanya berhubungan denganku lewat kontrak dan rapat daring. Kini ia datang langsung ke rumah ini bukan sebagai sekadar klien, tapi sebagai tamu kehormatan. Dengan langkah tenang, ia mendekat ke arah pintu. Apakah ini rumah ibu? Suaranya terdengar jelas, penuh wibawa. Ibu mertua langsung maju, terbata-bata. Iya, saya yang berulang tahun. Tapi, maaf, Anda siapa? Pria itu tersenyum ramah, lalu menoleh ke arahku yang berdiri di belakang. Oh, jadi inilah rumah menantu kesayangan kami, pemilik ruang senja, katanya lantang. Semua orang menoleh bersamaan. Aku merasa kakiku bergetar. Tapi aku melangkah juga. Beberapa tamu terdiam. Bahkan ada yang menutup mulut tak percaya. Menantu yang selama ini hanya terlihat di dapur, dengan pakaian sederhana dan wajah penuh diam, ternyata adalah orang yang mereka maksud. Aku menunduk sedikit, menyapa dengan sopan. Selamat malam, Bapak, Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Suasana mendadak hening. Bahkan musik pesta pun terasa sayup tak terdengar. Ibu mertua menatapku tak percaya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, sementara suamiku hanya berdiri kaku, seperti kehilangan kata-kata. Dan di tengah keheningan itu, suara keras dari luar kembali terdengar. Pintu belakang truk besar terbuka. Satu persatu, kotak hadiah mewah berwarna emas dibawa masuk oleh petugas berseragam. Aku menghela napas dalam-dalam. Inilah bagian dari kejutan yang sebenarnya. Sorak-sorai kecil terdengar ketika petugas berseragam mulai menurunkan kotak-kotak besar dari truk panjang yang baru berhenti di halaman. Kotak-kotak itu dibungkus rapi dengan kertas berwarna emas berkilau, dihiasi pita merah marun yang tampak mewah di bawah cahaya lampu pesta. Berapa banyak itu? Bisik salah satu tamu. Seseorang menjawab pelan. Sepertinya puluhan. Tidak. Tunggu. Lebih dari itu. Aku berdiri di antara kerumunan, melihat satu persatu kotak diangkat masuk ke ruang tamu. Jumlahnya tak berhenti di 20, 30, atau 50. Hingga akhirnya genap 100 kotak hadiah memenuhi ruangan. Suara decak kagum terdengar di mana-mana. Ibu mertua, yang tadinya begitu percaya diri, kini berdiri kaku di dekat panggung kecil, tempat kue ulang tahunnya dipajang. Matanya membesar, menatap bergantian antara hadiah-hadiah itu dan wajahku. Apa semua ini? Tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Pria berjas yang tadi datang sebagai tamu kehormatan melangkah maju, lalu berbicara dengan suara lantang agar semua orang mendengar. Semua hadiah ini dikirimkan untuk yang berulang tahun hari ini atas nama khusus dari mitra kami, Ruang Senja. Seketika, semua kepala menoleh padaku. Aku tersenyum tipis, menunduk sopan. Ya,
Benar, semua ini untuk ibu. Hening, benar-benar hening. Seorang tamu berbisik. Ruang Senja, itu kan nama usaha yang sedang naik daun. Jadi menantunya yang punya, yang lain menimpali. Astaga, jadi selama ini kita meremehkan orang yang ternyata pemilik bisnis besar. Aku bisa merasakan hawa panas di ruangan itu, bukan dari lampu, tapi dari tatapan mata yang penuh keterkejutan. Ada yang iri, ada yang kagum, ada juga yang tiba-tiba bersikap ramah. Ibu mertua melangkah maju. Wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Semua ini dari kamu, katanya. Terbata, aku mengangguk pelan. Ya Bu, semua ini khusus untuk ibu. Di hari bahagia ibu, aku bisa melihat tangannya bergetar. Seakan tak tahu harus berkata apa. Suamiku pun masih diam. Wajahnya sulit terbaca antara malu, marah, atau kagum. Tapi aku tak peduli. Malam itu bukan tentang dia. Malam itu tentang aku. Dan luka yang akhirnya bisa kubalas dengan senyuman. Kotak-kotak itu kini tersusun rapi, memenuhi hampir seluruh ruangan. Di setiap kotak tertulis jelas, untuk ibu, dari menantumu. Aku berdiri tegak, menatap hadiah-hadiah itu. Aku tidak butuh mereka mengakuiku sebagai bagian dari keluarga. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa orang yang mereka remehkan mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan malam itu, dengan 100 kotak hadiah yang berkilau, aku tahu aku sudah memenangkan pertarunganku. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan bukti nyata yang tidak bisa mereka bantah. Suasana ruangan yang semula riuh oleh musik dan tawa, kini berubah menjadi hening. Hening yang menekan, hening yang membuat setiap detik terasa panjang. Semua mata tertuju pada ibu mertua, menunggu reaksinya. Aku bisa melihat jelas bagaimana wajahnya memucat, bibirnya bergetar, seakan ingin berbicara. Tapi tak ada kata yang keluar. Tangannya meremas gaun pesta yang ia kenakan. Pertanda ia tidak tenang. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan, seakan mencari jawaban di wajah suami, anak-anaknya, atau bahkan tamu-tamu yang hadir. Tapi semua hanya menatap balik dengan ekspresi penuh tanda tanya. Beberapa tamu mulai berbisik. Aneh sekali. Selama ini dia seperti tidak dianggap. Tapi ternyata justru dia yang membuat pesta ini jadi luar biasa. Kalau saya jadi ibunya, sudah pasti bangga. Bisik-bisik itu sampai ke telinga ibu mertua. Aku tahu, hatinya panas mendengar semua itu. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Orang yang selama ini ia rendahkan, justru menjadi pusat perhatian di hari ulang tahunnya sendiri. Aku hanya berdiri tegak, menunduk sopan, tanpa ekspresi berlebihan. Aku ingin semuanya berbicara dengan sendirinya. Aku tidak butuh membongkar masa lalu di depan umum. Aku tidak butuh menceritakan bagaimana aku diusir dari meja makan, bagaimana aku dipaksa makan di dapur, atau bagaimana aku dianggap sebagai beban. Tidak, aku tidak perlu itu semua. Karena sekarang, kenyataanlah yang berbicara. Suamiku, yang biasanya tak pernah membelaku, kini hanya bisa terdiam kaku. Aku bisa melihat rasa malu di wajahnya. Malu karena selama ini, ia membiarkan ibunya memperlakukanku seperti orang asing. Sementara, di balik diamku, aku justru membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang mereka bayangkan. Aku sempat menatapnya sebentar. Ia balik menatapku, tapi matanya penuh rasa bersalah. Aku tidak tahu apakah penyesalan itu tulus atau hanya karena situasi malam ini. Yang jelas, diamnya kini terasa berat. Ibu mertua akhirnya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kamu melakukan semua ini sendirian, Tata? Sendirian?" Aku menatapnya lembut. "Ya, Bu, semua ini dari hasil kerja saya, dan semuanya untuk ibu." Sorakan kecil terdengar dari para tamu. Ada yang bertepuk tangan, ada yang mengangguk kagum. Ibu mertua semakin bingung. Ia ingin marah. Tapi bagaimana mungkin di hadapan 100 kotak hadiah mewah, di hadapan tamu-tamu
penting yang menjadi saksi. Ia tidak bisa lagi berkata bahwa aku tidak berguna. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kehilangan kata-kata. Dan bagiku, itulah kemenangan yang sesungguhnya, bukan karena aku membuatnya malu, tapi karena akhirnya ia melihat dengan matanya sendiri siapa aku sebenarnya. Aku tersenyum tipis, lalu berbisik dalam hati, "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena luka yang Ibu berikan, aku tidak akan pernah sampai di titik ini." Sorak-sorai kecil dan tepuk tangan para tamu masih terdengar samar. Beberapa bahkan menoleh padaku dengan senyum hangat, seakan baru pertama kali benar-benar melihatku. Tapi di tengah semua itu, aku tetap berdiri dengan tenang. Aku tahu, malam ini bukan saatnya membusungkan dada atau merasa menang. Karena tujuan dari semua yang kulakukan bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk membuktikan. Aku melangkah pelan ke arah ibu mertua yang masih berdiri kaku di dekat panggung kecil. Senyumku tipis, tanganku terlipat rapi di depan tubuhku. "Ibu," kataku lembut. Suaraku cukup keras untuk terdengar oleh semua tamu. Ia menoleh dengan tatapan tak percaya. "Saya tahu, mungkin selama ini saya banyak salah di mata Ibu. Mungkin saya belum bisa jadi menantu yang sempurna. Tapi malam ini, izinkan saya berterima kasih." Beberapa orang terdiam, menahan napas. Suasana yang semula tegang berubah penuh rasa penasaran. Aku menunduk hormat, lalu melanjutkan dengan suara yang bergetar, namun jelas. "Saya ingin berterima kasih karena dari perlakuan Ibu, saya belajar arti harga diri. Dari kata-kata Ibu, saya belajar arti sabar. Dan dari semua kesulitan yang saya alami di rumah ini, saya akhirnya belajar bagaimana cara berdiri dengan kaki saya sendiri." Ruangan itu seketika hening. Bahkan musik pesta yang masih mengalun seakan tenggelam oleh kalimatku. Aku bisa merasakan mata beberapa tamu mulai berkaca-kaca. Ada yang menutup mulutnya, seakan tak percaya seseorang bisa berkata seindah itu setelah diperlakukan dengan buruk. Ibu mertua masih terdiam. Wajahnya memerah, matanya bergetar. Aku tahu, kata-kataku menampar lebih keras daripada amarah. Tapi aku tidak bermaksud menyakitinya. Aku hanya ingin ia tahu bahwa aku tidak pernah membalas keburukannya dengan kebencian. Aku menoleh sebentar ke arah 100 kotak hadiah yang tersusun megah. Semua ini bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi semata-mata untuk membuat Ibu bahagia di hari ulang tahun Ibu. Karena bagaimanapun juga, Ibu tetap orang tua saya. Suasana yang hening akhirnya pecah oleh tepuk tangan keras dari salah satu tamu penting. "Luar biasa, menantu yang seperti ini langka sekali," ucapnya. Disusul tepuk tangan lain, hingga seluruh ruangan bergemuruh. Aku menunduk lagi, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan air mata sedih, melainkan air mata lega karena aku akhirnya bisa menyampaikan isi hatiku tanpa harus mengungkap luka secara gamblang. Ibu mertua menatapku lama. Aku bisa melihat jelas kebingungan di matanya, bercampur rasa malu, mungkin juga penyesalan. Tapi ia tetap tidak berkata apa-apa, dan aku pun tidak memaksanya. Karena aku tahu beberapa hal tidak perlu dijawab dengan kata-kata, cukup dengan waktu. Malam itu, aku tidak berdiri sebagai pemenang, tapi sebagai seseorang yang berhasil bertahan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Pesta malam itu akhirnya berakhir dengan suasana yang jauh berbeda dari awalnya. Para tamu pulang dengan wajah penuh kagum. Beberapa bahkan sempat menyalamiku, mengucapkan selamat, dan memuji keberanianku. "Jarang sekali ada menantu seperti Anda," kata seorang ibu paruhbaya sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum sopan, menunduk, dan menjawab, "Semua karena Tuhan, Bu." Saat semua tamu pergi dan rumah kembali sepi, hanya suara denting gelas yang masih berserakan terdengar di ruang tamu. 100 kotak hadiah itu masih tersusun rapi,
berkilau di bawah lampu gantung. Aku berdiri memandanginya. Tak percaya, semua itu nyata. Dulu aku hanya seorang perempuan yang makan di dapur, dianggap beban, bahkan tak pantas duduk di meja makan. Kini, di ruangan yang sama, namaku bergema di hadapan semua orang. Ibu mertua duduk di kursi besar, diam 1000 bahasa. Aku tahu, malam ini bukan hal mudah baginya. Wajahnya penuh pertentangan antara malu, marah, dan terpaksa menerima kenyataan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Aku berdiri tegak, tanpa perlu meninggikan suara atau mengungkit masa lalu. Suamiku menghampiriku. Suaranya pelan. Kamu, selama ini. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh penyesalan. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu dijelaskan. Aku sudah tahu jawabannya sejak lama. Ia terdiam, menunduk, seakan seluruh kata-kata Nia tak lagi berarti. Beberapa hari setelah pesta itu, sesuatu berubah. Ibu mertua yang biasanya menyuruhku makan di dapur, kini memanggilku saat jam makan. Kamu duduk di sini, katanya singkat, menunjuk kursi dekatnya. Aku kaget, tapi tidak bertanya. Aku hanya duduk dengan tenang, seakan hal itu sudah biasa. Namun dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar soal kursi. Ini tentang pengakuan. Bukan karena aku kaya, bukan karena 100 kotak hadiah itu, tapi karena akhirnya ia melihatku dengan cara berbeda. Penghormatan itu lahir bukan dari rasa takut, melainkan dari kesadaran. Sejak malam pesta ulang tahunnya, ia mulai memandangku dengan mata yang tidak lagi penuh kebencian. Kadang aku masih bisa merasakan gengsi dalam sikapnya. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak mencari cinta darinya. Aku hanya ingin dihargai. Dan itu akhirnya kudapatkan. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk sebentar di depan cermin. Aku menatap wajahku yang sudah lama tak kulihat dengan penuh syukur. Bukan wajah menantu yang lemah. Bukan perempuan yang selalu disalahkan. Tapi wajah seorang wanita yang berhasil bertahan. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Semua luka itu ternyata adalah jalan menuju kekuatanku. Dan sejak hari itu, aku tak lagi makan sendirian di dapur. Aku duduk di meja utama bukan karena aku meminta, tapi karena akhirnya mereka tahu aku memang pantas berada di sana. Itu bukan kemenangan besar yang gemerlap, melainkan kemenangan kecil yang paling berarti. Penghormatan yang tumbuh dari luka yang pernah kutelan dalam diam.